kemudian kaitannya dengan tadi ketika ada kita bagian dari pengembangan karir, nah yang paling penting dan ini merupakan hal yang sangat signifikan juga di dalam perubahan tata kelola jabatan fungsional adalah kaitannya dengan pengelolaan dari jabatan fungsional. Jadi contoh misalnya eh, yang tadi disampaikan bahwa biasanya kan kita melakukan penilaian kinerja JF itu kan berdasarkan dari penilaian angka kredit yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit ya. Nah, sekarang karena basisnya kepada sudah kepada pengelolaan kinerja Permentan 6, maka sebetulnya nanti yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah bagaimana kita akan melakukan pengelolaan kinerja pejabat fungsionalnya gitu. Sehingga angka kredit yang dicapai nanti adalah pencerminan dari pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Jadi mulai dari perencanaan kinerja, terus kemudian pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, serta evaluasi, serta sampai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja ini dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan langsung. Jadi mulai dari bagaimana kita akan melaksanakan dialog kinerja, menuangkan target-target rencana kinerja kita di dalam rencana kinerja tahunan, bagaimana nanti monitoringnya juga oleh pejabat penilai atau atasan langsung. Jadi ketika misalkan di tengah-tengah pengelolaan kinerja, strategi apa yang harus dilakukan untuk realisasi capaian kinerja dan sebagainya, nah ini dialog kinerja dengan atasan atau pejabat penilai memiliki peran penting. Termasuk nanti penilaian atasan pun ini akan menjadi dasar di dalam sistem konversi nilai SKP menjadi angka kredit. Sehingga mulai dari rencana kinerja sampai menetapkan angka kredit ini akan dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan langsung. Jadi akuntabilitas penilaian ini sudah sepenuhnya ada di pejabat penilai atau atasan langsungnya. Sehingga kemudian sebetulnya kita tidak lagi menggunakan sistem penilaian angka kredit dengan tim penilaian angka kredit sebelumnya, tapi kita nanti akan memiliki peran bahwa tim penilai kinerja atau apa namanya, ada mungkin bisa dilaksanakan melalui mekanisme pada saat pengujian pada saat uji kompetensi. Karena pada prinsipnya uji kompetensi pun ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh instansi pemerintah, tentunya nanti dengan persetujuan atau akreditasi dari instansi pembina. Nah, sebetulnya untuk itu Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Baik, Bang. yang pertama kali harus dilaksanakan oleh pejabat fungsional itu adalah bagaimana menetapkan kontribusi dan peran pejabat fungsional terhadap rencana kinerja organisasi tersebut gitu ya, melalui pelaksanaan-pelaksanaan kinerja dan tindak lanjut. Sehingga kemudian nanti yang mendapatkan penilaian terlebih dahulu itu adalah organisasi terlebih dahulu. Jadi supaya selaras gitu, karena seringnya adalah banyak, tidak sedikit ya, saya nggak bilang banyak, tapi tidak sedikit ada unit-unit organisasi atau organisasi yang kelihatannya memiliki pejabat fungsionalnya yang bagus-bagus gitu ya, angka kredit diperoleh dengan banyak gitu ya, terus kemudian naik pangkat cepat dan sebagainya, tapi ketika disandingkan dengan capaian kinerja organisasi ini tidak apa ya, tidak sinkron gitu. Capaian kinerja organisasinya cenderung biasa-biasa. Nah, terus kemudian ketika sudah ada penetapan predikat kinerja organisasi, barulah kita akan melihat bagaimana peran dari pejabat fungsional di dalam pencapaian target kinerja organisasi tersebut. Baru kemudian nanti kita akan bisa menetapkan predikat kinerja pejabat fungsional. Oleh karena itu, Bapak Ibu tentunya nanti sistem konversi angka kredit pun akan ditetapkan berdasarkan dari predikat kinerja pejabat fungsional tersebut gitu. Nah, tapi selain itu, Bapak Ibu, kita juga akan mendorong pejabat fungsional untuk bisa memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa. Kenapa? Karena ada juga kesempatan kenaikan pangkat istimewa untuk pejabat fungsional yang memiliki kinerja dan keahlian luar biasa. Jadi selain tadi ya, kalau kenaikan pangkat karena nilai kumulatif angka kredit yang dicapai, tapi juga adanya kinerja dan keahlian luar biasa. Tentunya ini PR juga untuk instansi pembina dan juga instansi pemerintah, bagaimana kita akan menetapkan kriteria-kriteria kinerja dan keahlian luar biasa. Di dalam Permentan 6 pun juga sebetulnya sudah ada. Tapi kalau kaitannya dengan skill-skill teknis, tentunya ini adalah instansi pembina juga perlu memberikan guidance gitu ya.
Nah, terus kemudian kalau biasanya kan ada ketentuan bahwa kalau misalnya kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang bersamaan, maka akan diberikan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu. Jadi harus diusulkan terlebih dahulu. Tapi tentunya kuncinya adalah adanya formasi. Tapi kalau misalkan formasinya ternyata belum ada atau penuh, maka yang bersangkutan bisa diusulkan untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu. Tapi harus wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Kenapa? Karena pangkat tersebut itu sudah ada pada range jenjang jabatan yang lebih tinggi. Baru nanti ketika ada formasi yang bersangkutan tinggal diusulkan untuk kenaikan jenjang jabatannya tanpa harus 2 kali uji kompetensi karena sudah dilaksanakan pada saat usulan kenaikan pangkat tersebut. Nah, tentunya kaitannya dengan pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu, kita akan mendorong bahwa pejabat fungsional ini wajib untuk mengembangkan kompetensi tidak hanya berdasarkan kepada kebutuhan organisasi atas pelaksanaan tugas jabatan fungsional, tetapi juga dengan memperhatikan minat. Sehingga instansi pembina itu akan kita dorong untuk lebih menyusun kepada konten-konten pembelajaran, strategi, dan program-program pengembangan kompetensi, termasuk juga di dalam Permenpan 22 tahun 2021, pejabat fungsional ini juga memiliki kesempatan untuk bisa berperan sebagai PLT atau PLH karena ini juga merupakan bagian dari pengembangan kompetensi manajerial. Saat ini Bapak Ibu, kita sudah memiliki akhirnya menjadi hanya 276 jabatan fungsional saja. Karena apa? Karena adanya upaya simplifikasi atau penyederhanaan jabatan fungsional melalui kajian atau telahan terhadap tugas fungsi yang beririsan, karena kan kita juga menindaklanjuti dari adanya sistem kerja yang lebih lincah dan sebagainya, sehingga ketika ada jabatan-jabatan fungsional yang dirasa dari tugas fungsinya ini ada irisan, maka bisa kemudian disederhanakan. Inilah yang diinisiasi juga oleh Kementerian Keuangan, di mana menyederhanakan dari 20 jabatan fungsional dan saat itu ada 3 usulan JF yang sedang diusulkan hanya menjadi 4 jabatan fungsional, yaitu analis keuangan negara, pengawas, pelelang, dan penilai. Di mana nanti tugas fungsi jabatan fungsionalnya dan ruang lingkupnya ini lebih sederhana sehingga juga lebih memungkinkan pelaksanaan tugas di masing-masing unit organisasi tidak lagi dikunci di dalam butir-butir kerja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tentunya yang tidak kalah penting di dalam sistem tata kelola jabatan fungsional adalah bagaimana nanti instansi pembina dan organisasi profesi ini bisa berkolaborasi khususnya terhadap penyusunan standar-standar kompetensi, bagaimana nanti pengembangan pengetahuan, metode, dan inovasi. Dan ini juga yang tidak kalah penting, alhamdulillah sudah ditetapkan Permenpan 3 tahun 2023, ini justru gongnya untuk mulai pelaksanaan Permenpan 1, bahwa ada amanat terkait dengan penghitungan angka kredit dan juga mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, di mana ini sudah diterbitkan di dalam Permenpan 3 tahun 2023. Barangkali mungkin seperti itu pengantar dari saya, Mbak Eva. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.